إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإصرام وحان حين الإمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابي والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik, inayah, afiah kepada kita semua kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di waktu, di kesempatan yang penuh dengan rahmat dan barakah ini. Sama-sama kita berkumpul dalam rangka mendengarkan, sering-sering membasahi telinga kita, membiasakan mendengar, memahami, mengkaji daripada warisan-warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti diberikan Allah cahaya kemuliaan bagi orang-orang yang ketika hidup itu banyak biasa mendengarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita kemarin sampailah kepada hadis yang keempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Hafidz Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumid darin amin. Hadis yang keempat bersumber dari Abi Abdurrahman, nama beliau Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Sampailah kepada akhir puncaknya kemarin, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Artinya sesungguhnya salah seorang kalian, kata Rasul, dia ini hampir-hampir sudah saking banyaknya dosa di kita, ya kah? Dia ini setiap harinya mengerjakan pekerjaannya ahli neraka. Saking luar biasanya maksiatnya ini, antara inya lawan neraka itu satu dhira' aja lagi. Dekat banget sudah. Saking banyaknya dosanya. Tapi sekali lagi, fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Ketentuan Allah sudah mendahuluinya. Ketentuan Allah itu dia ini ahli jannah, ahli surga, dan kita kada tahu itu. Ternyata orang yang tadi sudah setiap harinya itu menggawi amalan ahli nar, ternyata di akhir hayatnya 3 hari sebelum mati, 3 hari itu dari masjid ajanya. Mungkin setiap harinya preman, mungkin setiap harinya dosa terus. Tapi 3 hari sebelum kematiannya, kewafatannya, inya masuk masjid, inya taubat, inya i'tikaf, inya berbuat baik, menembus dosa-dosanya yang sudah pernah inya kerjakan, dan Allah terima taubatnya, dan ia mati dalam keadaan itu. Akhirnya fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Akhirnya masuk ke dalam surga. Kada tahu kita penghabisannya. Al-amru bi khawatim. Perkara itu ya di akhirnya. Oleh karena itu PR kita, tugas kita yang paling gandang itu ya husnul khotimah. Memungkasi akhir kita ini sebagai husnul khotimah, pungkasan yang baik, pungkasan yang la ilaha illallah, pungkasan yang taat, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita banyak setiap kali sembahyang rakaat kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, kita kan belum tahu, kita banyak-banyak berharap dan berusaha mempertahankan keimanan kita ini. Alhamdulillah saat ini sudah Allah berikan itu keimanan dan hidayahnya, taufiknya, inayahnya Allah bantu sebertaan kita kau sembahyang, kau menggawe ibadah, kau puasa, kau berzakat, kau bersedekah, beribadah dan lain sebagainya. Tugas kita tinggal mempertahankan aja lagi kita. Mudah-mudahan ini semua yang baik-baik sampai akhir kita. Nah, karena yang ketentuan Allah itu kada ada yang tahu kita. Oleh karena itu bagi orang yang telah mungkin banyak dosanya tadi, jangan pernah berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Nah, tugas kita bila menemui orang nangka itu, berikan yang motivasi bahwasanya rahmat Allah itu luas, ganal. Kada ada dosa nang kada kawa Allah ampuni, kecuali dosa kesyirikan yang dibawa sampai mati aja. Selain itu Allah ampuni selama ia taubat. Syirik pun belumnya taubat, artinya ia kembali sebelumnya wafat, sebelumnya mati itu ia ampih syirik, Tuhan terima pulang. Tapi yang sudah syirik sampai mati, nah ini memang itu beda lagi kisahnya. Jadi ngalahnya takdir Allah, kadang-kadang tahu sekali lagi kita, kadang-kadang tahu. Akan tetapi ada tanda-tandanya. Ya kan disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul kullun muyassarun lima khuliqa lahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap seorang itu akan muyassar, dimudahkan. Lima khuliqa lahu, sesuai dengan tujuan apa dia itu diciptakan. Boleh jadi kalau yang setiap harinya itu memang banyak dosa aja kita, boleh jadi memang dia itu diciptakan sebagai ahli nar. Nah, kita kada tahu, makanya hati-hati juga kita. Dan kita pun kada merasa aman juga. Harap-harap cemas kita sebagai orang beriman itu ada roja, harap-harap, ada khauf, cemas juga tetap, takutan. Jadi seimbang kita. Kada terlalu anu juga, kada terlalu kiri kanan juga. Masing-masing ada takarannya juga kita.
Nah, cuma bilanya sudah kita orang tua sudah garing, sudah tuha, apalagi garing ini kira-kira macam meninggal sudah, makanan diganali itu rojanya, harapnya, artinya berikan yang motivasi karena sudah di ujung sudah orang itu. Maka supaya mudah-mudahan orang itu ketika meninggal itu artinya berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah. Piani sudah lawas, garing bersih, piani tahur, Tuhan bersihi piani, ya kah? Allah ampuni piani dosa pian Allah bersihi sudah. Tuhan tuh Maha Rahmat, Maha Kasih, nah kayak itu. Jangan orang garing malah ditakutan nih, kamu ini bahaya nih, kamu ini. Ada mau itu. Nah ditakutan itu nasihat, nah anom. Nah itu perlu kita tingkatkan khaufnya, rasa cemasnya, rasa takutannya. Karenanya potensi masih banyak menggawe dosa, masih potensi, masih ada kesempatan. Kamu sudah tuha, sudah garing, nah ini rojaknya yang kita tingkatkan. Bila kita menghilangi orang garing itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Berikutnya hadis yang kelima bersumber dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kelima ini bersumber dari Ummil Mukminin, ibunya sekalian orang beriman. Jadi semua istri-istri Nabi itu diberikan gelar Ummul Mukminin, termasuk Siti Aisyah ini. Ya kah? Antis ainis watin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarnan nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Sekalian istri Nabi ini ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Jadi kita kayak mama kita. Jadi manggilnya itu ummul mukminin, ibunya orang sekalian orang beriman. Ummi Abdillah, beliau juga diberikan kunyah Ummi Abdillah. Nah, Siti Aisyah ini sebenarnya Sidin gak ada bisi anak. Cuma Abdillah ini kemanakan Sidin, anak dari Siti Asma. Siti Asma kawin lawan Zubair ibn al-Awwam, bisi anak namanya Abdullah. Ada Abdullah, ada Urwah kayaknya. Nah, Abdullah ini Abdullah bin Zubair ini kepanakannya Siti Aisyah. Karena mamanya Siti Asma itu dangsanak Siti Aisyah, sama-sama anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar, karena Abu Bakar bisa anak ada Siti Asma, ada Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini menikah lawan Nabi SAW. Nah, Siti Aisyah ini perempuan, sosok perempuan yang cerdas, hafalan, bahkan mulai lagi halus sudah banyak menghafal bait-bait syair jahiliyah itu. Nah, saking pintarnya Sidin, oleh karena itu dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Karena tujuannya juga untuk dakwah supaya Islam ini semakin tersebar dan terbukti itu. Siti Aisyah termasuk kata ulama muksirin, orang yang meriwayatkan hadis itu 1000 lebih dari kalangan sahabat. 1000 lebih. Siti Aisyah. Dan Sidin banyak berperan dalam dakwah Islam ini. Bila ada orang bertakun bebinian umpamanya lawan Nabi, apalagi perihal masalah kewanitaan, itu Siti Aisyah yang membantu Nabi, yang berperan besar. Karena Nabi itu kan seorang yang hayyun, kathirul haya di kita, sallallahu alaihi wasallam. Pemalu Nabi itu. Apalagi menjelaskan masalah kewanitaan. Nah, rasanya Nabi itu kadang nyaman menjelaskan itu secara detail. Akhirnya Siti Aisyah, jadi Siti Aisyah bila hendak bertakun detail sini lawan aku di sini. Nah, aku kayak ini belajar Nabi. Nah, Sidin yang menjelaskan sesama wanita, tentu lebih mengena. Nah, itu perannya seorang Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu tujuan mulianya itu luar biasa Rasul. Itu sudah wahyu memang kehendak Allah juga. Nah, hati-hati kita jangan sampai empat ada omongan-omongan yang kada baik terhadap Nabi SAW. Oh Nabi itu Nabi diserang oleh orang-orang nonis biasanya.
Ada itu dahulu. Jadi antara kampanyenya anak menghancurkan Islam tuh menyambutinya Nabi itu banyak bisi bini. Nah, padahal kada benar itu. Nabi itu menikah tujuannya pasti agama, untuk syariat, mempertahankan imannya. Kayak Ummu Habibah dinikahi Nabi waktu suaminya meninggal dan ditinggalkan murtad. Supaya mempertahankan agama Ummu Habibah, Nabi nikahi itu. Ummu Salamah, perempuan janda tua, bisi anak banyak, dinikahi Nabi juga. Siapa pun gitu kan, sudah tua, banyak anak, pencemburu pulang. Nah, tapi Nabi nikahi supaya yang bertahan. Itu disebutkan dalam kitab Qawaidul Bayan karangan Syekh Ali As-Sabuni, di antara tujuan-tujuan dakwah Nabi itu menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya Siti Aisyah. Ujar Sidin berkata, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa yang mau ulah-ulah dari kita, memperbuat sesuatu hal yang baru, fi amrina ay fi amri dinina, dalam perkara agama kami, hada yang ma laisa minhu, yang sebenarnya perkara itu kada ada, bukan bagian dari agama tapi dikatakan agama, bahwa raddun, itu tertolak. Namunnya lain agama jangan dibagikan agama. Ini yang jadi dalil orang-orang yang membid'ahkan. Nah, bid'ahkan. Jadi bid'ah itu memang betul bid'ah. Ya, bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Ada yang baik. Kayak contohnya, banyak kita mengadakan yasinan, acara yasinan. Mungkin di zaman Nabi kada ada kumpul-kumpul baca yasin, itu kada ada. Tapi isinya yasinan itu apa? Kita baca yasin. Itu perintah Rasul SAW. Kita baca tahlil, perintah Rasul juga. Hadis Nabi ada juga. Kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, hadis Nabi juga. Kita baca menghadiahkan pahalanya, ada juga dalilnya. Nah, jadi kumpulannya itu sebenarnya ada dalil-dalilnya. Cuma secara kumulatif ngarahnya yasinan itu kada ada. Cuma agendanya isinya itu ada sabarataan dalilnya. Nah, jadi itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik. Sama kayak sembahyang tarawih berjamaah, itu pun di zaman Sayyidina Umar hanya dilaksanakan. Yang Sayyidina Umar itu Sidin mengumpulkan sahabat-sahabat itu. Nah, dan beliau mengomentari ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik senikmat-nikmat bid'ah ya ini di sini. Artinya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk tentunya. Yang buruk itu apa? Banyak hal lagi. Melanggar syariat, itu yang buruk. Bila mengatakan ini aja kita mengandak hindalu ayam, beres ketang di tengah jalan, ini aman kita aja. Ya ada itu orang misalnya di perampatan di Jawa bang kita banyak itu. Oh di sini ada di bang ya juga. Di perempatan dia nyakian intalo beres apakah ini selamatkan aja. Nah, ini kan mengada-ngada kan, dikatakan itu bagian dari agama, ya syirik, haram hukumnya, kada benar. Nah, tapi kalau memang ada dalilnya, kada melanggar syariat, kada menyalahi syariat, nah itu baik-baik saja, baik-baik saja. Sama seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syamah Syekhul Musannif, gurunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini apa yang termasuk bid'ah yang baik itu apa juga di zaman kita ini, yang yaf'alu kullu amin, yang orang-orang tiap tahun itu menggawinya, ya kan? Pada hari bertepatan lawan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ kita adakan sedekah, memberi makan orang, wal ma'ruf, kebaikan, ada yang baca kajian, ada yang baca Quran, idharuz zina was surur, menampakkan kebahagiaan. Ini perintah-perintah Nabi sebetaan ini, perintah syariat sebetaan ini. Fa inna dzalika ma'a ma fihi min ihsan ila fuqara, berbuat baik kepada orang fakir yang diundangi sebertaan. Musyirun bi muhabbati sallallahu alaihi wasallam, dan supaya menekankan cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengagungkan beliau, memuliakan beliau di hati-hati orang beriman.
dan bersyukur kepada Allah atas Allah yang apa yang telah Allah berikan daripada menghadirkan baginda Rasulullah SAW di bumi ini. Nah, itu termasuk apa namanya disini bid'ah yang paling baik bahkan. Semuanya baik isinya itu. Kada ada yang melanggar syariat. Kalau bang bid'ah, kalau bang maulid tapi bisa orkes di dalamnya binian berjoget. Nah, itu tentu aja haram. Ada ini baik semuanya. Laki-lakinya terarah, perempuannya dipisah, duduknya dipisah. Kada ada yang melanggar aturan. Nah, ini tentu baik-baik semuanya. Bahkan bid'ah yang dipuji kan seperti ini. Nah, jadi kada semua bid'ah itu buruk. Jadi tolak ukurnya sebuting aja. Tolak ukurnya bila bid'ah itu melanggar syariat berarti buruk. Bila ia kada melanggar syariat, bahkan di dalam syariat pun ditekankan berarti bid'ahnya baik. Itu sudah. Kayak kita nih baca Quran, Qurannya berbentuk kayak ini kan. Di zaman Nabi kada ada kayak itu. Zaman Nabi itu berbaris kan kada. Ada yang kada bertitik. Kita jangankan kada berbaris, nang berbaris dia bisa salah baca. Nah, itu termasuk bid'ah juga. Di zaman Nabi kada ada, cuma bid'ah yang baik, bahkan bid'ah yang wajib. Berpahala ganal. Soalnya bila kada dibarisi, ada kawannya kita baca sudah. Kada bertitik. Jangan kada bertitik, kada berbaris kita kada kalau baca sudah itu. Nah, itu masuk bid'ah yang baik, akan yang wajib tadi. Bila kada itu kada kalau kita baca Quran. Banyak lagi contohnya. Nah, kesimpulannya selama itu kada melanggar syariat, kada melanggar ijma ulama, qiyas dan seterusnya itu kada ada masalah. Apalagi itu ditekankan syariat, maka itu bid'ah yang dicintai. Itu kesimpulannya sudah. Kemudian hadis ini sahih rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi jangan salah paham kita. Kada semua yang di zaman kada dari zaman Nabi itu bid'ah. Yang kada baik ada. Namun definisinya semuanya buruk kada dari zaman Nabi berarti termasuk kita nih. Kayak kita nih kada dari zaman Nabi. Bid'ah juga lah kita nih. Adakah itu pemahamannya? Artinya kada dari zaman Nabi dan dia itu menyalahi aturan syariat. Itu nang bid'ah yang kada baik, yang buruk. Dan dikaitkan dengan agama juga. Kalau kada dikaitkan dengan agama, kada ada masalah juga. Ya kan kada ada masalah. Selama itu kada melanggar syariat, kada dikaitkan dengan agama, artinya ini boleh-boleh saja. Wa fi riwayati muslimin, riwayat yang Muslim, man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kesimpulannya sama saja itu juga. Berikutnya al-hadits sadis, hadis yang ke-6, an Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul. Hadis yang ke-6 ini bersumber dari Abi Abdullah. Itu kunyah beliau. Nama beliau An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertutur sabda, annahu yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasul SAW, sesungguhnya yang namanya yang halal itu adalah jelas. Halal itu jelas, terang di kita, nyata, karena dijelaskan, dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh baginda Rasul SAW. Apa-apa aja yang halal itu. Begitu juga sebaliknya, wa innal harama bayyinun, dan apa-apa yang haram itu jelas juga sudah. Nah, akan tapi wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara keduanya ini ada antara halal dan haram ini ada di tengah-tengah perkara-perkara yang samar, yang syubhat di kita, yang la ya'lamuhunna banyak kada diketahui oleh orang-orang. Katsirun minan nas. Katsirun minan nas, banyak kada diketahui.
Maka famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga, artinya dia bertahan, memelihara dirinya dari perkara yang syubhat-syubhat ini, yang di tengah-tengah ini haram, Pak. Ada yakin kita, maka tinggalkan. Tinggalkan. Makanya kan hadis yang lain itu da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ambil yang kada ikut meragu. Itu yang kita ambil. Barang siapa yang menjaga dirinya pada yang syubhat ini, artinya dia memelihara, menjauhi, menjaga jarak, maka dia sungguh telah memelihara agama dan kehormatannya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi sebaliknya, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh, yang kada menjaga diri sehingga ia taparaki, dekat dan terjatuh di dalam syubhat itu, waqa'a fil haram. Ia juga kena kada ngalih lagi, dekat saja lagi akan terjatuh pada hal yang diharamkan Allah Ta'ala juga. Kayak gambarannya Rasul menjelaskan karra'i, mengilustrasikan kita. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti seorang pengembala, ya Nabi. Pengembala, baiknya mengembala kambing, domba dan seterusnya. Haulal hima, di sekitar area yang di kita itu terlarang, kada boleh dimasuki, ada batasnya. Tapi si pengembala ini ternyata membawa kambing ini di parak batas itu. Seharusnya sudah tahu kada boleh, jangan diparaki. Maka yushiku ayyar ta'finya, aris si pengembala ini akan terjerumus karena di area yang terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin himan, sesungguhnya tiap-tiap raja itu ada himannya, ada batasan-batasannya. Wa in ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah sesungguhnya tempat yang Allah larang itu, yang menjadi batasan Allah itu ya maharimu, hal-hal yang Allah haramkan itu. Nah, tempat yang dilarang Allah Ta'ala, tempat yang Allah larang itu, itulah menjadi batasan-batasannya. Jangan sampai mendekat artinya. Kayak itu juga ala wa innal fil jasadi mudghatan, ketahuilah ya Nabi, di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging. Mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di tubuh kita ini ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baik juga seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat, apabila rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan dengan hati. Hati kita atau jantung kita. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi panjang lebarnya, lebih jelasnya di pertemuan yang akan datang. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Dan harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan bertambah iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih takut, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina